Perkenalkan, saya Filbert dan teman kelompok saya Natasha Aurelia, Ferdinand Edward, dan Sherina Deborah dari kelas C grup 6. Kami akan menjelaskan tentang pekerjaan kami yaitu menghitung nilai integral dengan metode kuadratur Gauss komposit, aturan trapesium, dan aturan Simpson. X. Bagian yang pertama itu landasan teori. Lalu untuk kuadratur Gauss komposit, metode kuadratur Gauss komposit adalah salah satu metode untuk mengestimasi suatu nilai integral secara numerik. Dalam metode ini, perlu menentukan banyak panel dan banyak titik per panel. Formula kuadratur Gauss untuk mengestimasi nilai integral yaitu ada pada slide bagian atas, di mana C adalah suatu koefisien, X adalah suatu titik, dan N adalah banyak titik per panel. Koefisien C dan titik X dapat diperoleh dengan kuadratur Gauss-Legendre. Kemudian diasumsikan variabel baru yaitu XD yang memiliki hubungan yang tertulis pada layar. Sehingga akan diperoleh persamaan fxd dengan mengubah variabel x dan dx sesuai dengan persamaan yang ada di bagian bawah. Persamaan fxd akan disubstitusikan ke formula estimasi nilai integral yang ada di atas, maka dapat diperoleh hasil estimasi nilai integral dengan metode kuadratur Gauss komposit. Next. Selanjutnya untuk aturan trapesium akan dibahas dulu. Next. Aturan trapesium adalah integrasi tertutup Newton-Cotes pertama dengan persamaan I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B f1x dx. Kemudian kita ketahui persamaan garis lurus dapat direpresentasikan sebagai berikut ini, yaitu f1x sama dengan fa plus fb min fa per b min a dikali x min a. Next. Untuk persamaan garis lurus tadi, kita substitusikan ke persamaan Newton-Cotes sehingga diperoleh I sama dengan B min A dikali FA plus FB per 2. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai aturan trapesium komposit. Salah satu cara untuk meningkatkan keakuratan dari aturan trapesium adalah dengan membagi interval integrasi dari A sampai B menjadi beberapa segmen. Metode tersebut disebut aturan trapesium komposit. Untuk lebar setiap segmennya dapat ditulis sebagai H sama dengan B min A per N. Sehingga setelah kita hitung akan didapatkan integral total, yaitu I sama dengan B min A dikali fx0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N min 1, fxi plus fxn dibagi dengan 2N. Next. Oke, selanjutnya adalah aturan Simpson 1/3. Next. Oke. Sebenarnya aturan metode Simpson itu dibagi dua, di 1/3 dan 3/8. Namun kali ini kita akan memakai yang 1/3. Metode Simpson adalah cara lain untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dengan menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Seperti pada gambar grafik ini, di sini ada satu bidang fx dan juga ada garis dari grafik yang akan kita cari di satu titik, seperti yang di A ini ada titik tengah yang harus kita cari. Next. Untuk pencarinya kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan Taylor dengan cara integral dari batas A sampai B fx dx. Kemudian setelah kita hitung menggunakan deret Taylor, didapatkan I plus 1 pada garis tengah ini, dan juga pada garis B ini, garis akhirnya itu adalah IX1. Selanjutnya, nilai dari XI plus 1 adalah luas dari bidang di bawah fungsi fx antara batas A dan X1 plus 1, sedangkan nilai X1 min 1 adalah luas bidang di antara IX1 min 1 sampai A. Sehingga luas bidang yang didapatkan adalah A1 sama dengan integral dari X1 tambah 1 dikurangin integral dari X1 min 1. Dan didapatkan juga hasil dari diferensial, sehingga hasil akhirnya adalah A1 sama dengan
delta X, di mana delta X itu adalah B min A per 6. Jadi delta X per 3 dikali F1 dikurangi 1 ditambah 4F1 plus 1 ditambah 0 kali delta X pangkat 5. Atau bisa juga lebih singkatnya lagi, A1 sama dengan B min A per 6 dikali FA ditambah 4FC ditambah FB. Next. Selanjutnya, tadi kan kita sudah menghitung di satu titik. Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan beberapa titik. Seperti ini ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Dengan cara masih sama, kita memakai yang tadi metode Simpson sepertiga di aturan satu titik. Namun karena kita memakai banyak titik, kita bisa mengintegralkan ada batas A sampai dengan batas B, sama dengan A1 ditambah A2, tambah A3, dan seterusnya. Sehingga didapatkan integralnya itu adalah delta X per 3 dikali FA ditambah 4 dari sigma dari I yang ganjil dikali Fx1 ditambah 2 kali sigma I yang genap Fx1 ditambah Fb. Next. Kemudian kita masuk dalam perhitungan Galat untuk ketiga metode. Estimasi nilai Galat untuk ketiga metode dapat kita tuliskan persamaannya sebagai berikut, dengan nilai mutlak dari integral eksak dikurangi integral titik per integral eksak dikalikan 100%. Kemudian kita masuk ke dalam integral tak wajar. Rumus integral tak wajar dapat kita representasikan menjadi sebagai berikut. Dari integral A sampai B, fx dx sama dengan integral 1 per B sampai 1 per A dengan 1 per T kuadrat dikalikan fungsi 1 per T dt. Dapat kita dapatkan rumus seperti tadi dengan kita misalkan X adalah 1 per T dan T menjadi 1 per X, lalu kita turunkan X-nya menjadi dx sama dengan min 1 per T kuadrat. Lalu kita untuk X sama dengan A, T-nya akan menjadi 1 per A, dan untuk X sama dengan B, batasnya akan menjadi T sama dengan 1 per B. Lalu kita masukkan ke integral tadi, dan menjadi min integral 1 per A sampai 1 per B dengan 1 per T kuadrat dikali fungsi 1 per T dt, dan dapat kita ubah menjadi bentuk positif, jadi min-nya kita hilangkan, jadi integral 1 per B sampai 1 per A dengan 1 per T kuadrat dikalikan F fungsi 1 per T dt. Bagian yang kedua adalah hasilan pembahasan. Next. Nomor pertama, untuk nomor 1 kita diberikan persamaan PS sama dengan 1 per akar 2pi integral min S sampai X eksponen min Z kuadrat per 2 dz, di mana S lebih besar dari 0. Next. Metode kuadratur Gauss komposit. Next. Perhitungan dengan metode kuadratur Gauss komposit akan diselesaikan dengan mengambil nilai 8 panel dan 6 titik dengan batas integral S sama dengan 1. Untuk menghitung integral pada soal, dengan pengolahan data pada Python, didapatkan hasil integral kuadratur Gauss komposit adalah 0,682689, di mana nilai tersebut akan dijadikan nilai eksak sebagai acuan untuk perhitungan dengan menggunakan aturan trapesium dan aturan Simpson. Pada slide sudah tertera grafik dari kuadratur Gauss komposit. Selanjutnya akan dibahas hasil perhitungan dari aturan trapesium. Next. Pada aturan trapesium akan dicari 30 nilai integral dengan banyak titik K sama dengan 2, 3, 4, 5 sampai dengan 31. Dengan menggunakan nilai batas integral S sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai aproksimasi dari integral dari persamaan sebelumnya. Tabel berikut ini merupakan nilai integral dan Galat dengan menggunakan aturan trapesium. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel, nilai yang diperoleh sangat beragam, yaitu
ada yang kurang, cukup, ataupun sangat mendekati nilai eksak. Untuk nilai eksaknya sendiri didapat dari perhitungan sebelumnya dengan menggunakan metode kuadratur Gauss komposit, yaitu sebesar 0,682689. Seperti yang bisa kita lihat pada data di tabel ini, pada K sama dengan 2, didapatkan hasil integral 0,483941 dengan galet sebesar 29,112524%, sehingga dapat dikatakan kurang mendekati nilai eksak. Dikarenakan nilai eksak sendiri bernilai 0,682689, yang bisa kita lihat selisihnya cukup jauh. Kemudian kita ambil titik selanjutnya, yaitu pada K sama dengan 15, didapatkan hasil integral 0,681866 dengan galet sebesar 0,120553%, sehingga dapat dikatakan cukup mendekati nilai eksak dan juga memiliki nilai galet yang kecil. Untuk titik terakhir, yaitu pada K sama dengan 31, didapatkan hasil integral 0,68251 dengan galet sebesar 0,026220%, sehingga dapat dikatakan sangat mendekati nilai eksak serta memiliki nilai galet yang sangat kecil. Dapat kita simpulkan dari tabel ini, yaitu semakin besar titiknya, hasil integral yang didapatkan akan semakin akurat karena mendekati nilai eksak dan nilai galetnya yang didapatkan akan semakin kecil. Next. Berikut ini merupakan grafik dari aturan trapesium yang perhitungannya tadi sudah dibahas. Dapat kita lihat untuk titik pertama sangat jauh dari titik-titik lainnya karena memiliki galet yang cukup besar. Tapi seiring bertambahnya titik, maka nilai-nilainya pun akan semakin sama dan mendekati nilai eksak. Next. Oke. Berikutnya adalah menggunakan aturan Simpson 1/3. Next. Jadi akan dicari 15 nilai integral dengan banyak titik K-nya itu ada 3, 5, 7, sampai 31 dengan batasnya integralnya itu S1, S sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai aproksimasi dari integral pada persamaan tadi di Gauss seperti tabel berikut ini. Ini merupakan nilai integral dan galet dengan menggunakan aturan Simpson 1/3. Dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh cukup beragam, dan juga nilai eksak didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya dengan metode kuadratur Gauss komposit adalah 0,682. Sedangkan menggunakan metode Simpson pada titik K sama dengan 3 didapatkan hasil integralnya itu 0,6932 dengan galet sebesar 1,54%, sehingga dapat dikatakan cukup mendekati nilai eksak. Sedangkan pada titik K sama dengan 15 didapatkan hasil integral 0,682 dengan galet sebesar 0,00043%, sehingga dapat dikatakan sangat mendekati nilai eksak. Berikutnya kita mencoba ke titik K sama dengan 31, didapatkan hasil integralnya 0,682 dengan galet sebesar 0,00146%, sehingga dapat dikatakan sangat mendekati nilai eksak. Next. Dari grafik ini kita bisa dilihat pada titik yang pertama cukup jauh daripada titik sesungguhnya, tapi seiring dengan berjalan titik-titik tersebut sampai ke 31 semakin mendekati nilai aslinya, sehingga kita dapat menyimpulkan juga semakin besar titiknya, hasil integralnya yang didapatkan akan semakin akurat karena mendekati nilai eksak dan nilai galet yang didapatkan akan semakin kecil. Next. Berikut ini adalah grafik gabungan dari ketiga metode tadi. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat garis merah di tengah ini yang garis lurus. Itu merupakan gambar dari perhitungan integral dengan metode kuadratur Gauss komposit yang tadi kita dapatkan 0,682689 yang merupakan nilai eksak. Lalu pada garis melengkung berwarna emas ini merupakan garis perhitungan dengan aturan trapesium. Dapat dilihat bahwa titik yang pertama, titik K sama dengan 2, memiliki hasil integral yang sangat jauh dari nilai eksaknya. Dan
dapat kita lihat pula seiring bertambahnya titik ketiga, titik 4, 5, dan seterusnya, akan makin mendekati nilai eksak. Dan bahkan untuk titik 5 ke atas, sudah sangat berhimpit dengan nilai eksaknya. Lalu untuk garis berwarna hijau, merupakan grafik dari aturan Simpson. Untuk titik yang pertama, titik K sama dengan 3, terlihat ini cukup mendekati dengan nilai eksaknya ya. Akan tetapi untuk titik 5 ke atas juga terlihat bahwa semakin mendekati nilai eksak atau bahkan berhimpit dengan nilai eksaknya, hampir sama dengan nilai eksaknya. Kemudian kita lanjut ke dalam soal nomor 2, menghitung integral tak wajar dengan diberikan persamaan sebagai berikut. I sama dengan 0 integral 0 sampai tak hingga dengan 2/1 plus x kuadrat dx. Akan kita lakukan pengintegralan dengan memasukkan batas awal dan batas atas 1, sehingga nantinya akan kita pecah menjadi terdapat 2 integral, sehingga integral pertama dengan batas 0 sampai 1, dan integral 2 adalah batas 1 sampai tak hingga. Menjadi seperti ini. Untuk integral yang kedua dapat kita ubah dengan metode integral aturan integral tak wajar, dan dapat kita ubah menjadi sebagai berikut. Lalu dan akhirnya kedua integral dapat menjadi integral 0 sampai 1 dengan 2/1 plus x kuadrat dx ditambah integral 0 sampai 1 dengan 2/t kuadrat plus 1 dt. Kemudian dari integral-integral ini akan dikerjakan menggunakan software Python dengan menggunakan metode aturan trapesium komposit dan aturan Simpson sepertiga komposit. Kemudian ini berikut adalah perhitungan dengan aturan trapesium yang menggunakan software Python dengan kita menginput batas bawahnya 0 dan batas atas 1 dan memasukkan jumlah titik n sama dengan 15, kita dapatkan hasilnya adalah 3,140742. Dan kemudian kita lakukan perhitungan nilai errornya dengan diketahui nilai eksak pada soal adalah pi, sehingga kita masukkan nilai mutlak dari pi dikurangi dengan nilai integral trapesium tadi dibagi dengan pi, lalu kita kalikan dengan 100%, dan kita dapat hasil galatnya adalah 0,027067%. Lalu untuk aturan Simpson dengan memasukkan pada software Python dengan batas yang sama, batas bawah 0, batas atas 1, dan jumlah titik n sama dengan 15, kita dapatkan hasilnya adalah 3,141593. Dan dengan nilai error, kita lakukan perhitungan dan kita dapatkan nilai galatnya adalah 0%. Bagian yang ketiga adalah algoritma pemrograman. Yang pertama, kuadratur Gauss komposit. Yang pertama, kita harus mendefinisikan persamaan yang akan diintegralkan, yaitu persamaan pada soal. Lalu kita mendefinisikan rumus persamaan kuadratur Gauss komposit. Kemudian yang ketiga, kita memasukkan nilai batas bawah dan batas atas integralnya, nilai panel, dan nilai titik. Selanjutnya yang keempat, kita memasukkan nilai C yang merupakan faktor pembobot dan nilai X yang merupakan argumen fungsi pada rumus Gauss-Legendre. Kemudian kita membuat batas-batas pembagi pada panel, kemudian membuat program pengulangan dengan I untuk menjumlahkan hasil integral pada semua panel. Lalu kita mendefinisikan batas bawah, batas awal, dan batas akhir untuk setiap panel. Kemudian kita membuat program pengulangan dengan J untuk kuadratur Gauss untuk setiap panel. Lalu kita dapatkan hasil kuadratur Gauss di dalam integral. Kemudian kita kalikan dengan persamaan di luar integral sesuai pada soal. Lalu yang terakhir adalah kita membuat grafik kuadratur Gauss. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai algoritma aturan trapesium. Next. Yang pertama,
mendefinisikan persamaan yang akan diintegralkan, yaitu persamaan pada soal. Kedua, mendefinisikan rumus persamaan aturan trapesium untuk penerapan tunggal dan penerapan komposit. Yang ketiga, memasukkan nilai batas bawah dan batas atas integralnya. Yang keempat, menghitung nilai integral trapesium dengan aturan tunggal. Kelima, membuat program pengulangan dengan NT sebagai banyak titik. Keenam, membuat program pengulangan dengan I untuk mencari nilai sigma XI. Ketujuh, menghitung hasil aturan trapesium dengan aturan komposit dan akan didapatkan hasil di dalam integral. Kedelapan, kita kalikan hasil aturan trapesium di dalam integral dengan persamaan di luar integral sesuai pada persamaan soal. Kesembilan, menghitung nilai galat yang dimiliki tiap titik. Kesepuluh, membuat tabel hasil integral untuk semua titik. Dan yang terakhir, ke-11, membuat grafik hasil integral aturan trapesium. Next. Selanjutnya, menghitung algoritma pemrograman untuk mencari nilai integral dengan metode Simpson 1/3. Next. Yang pertama, kita mendefinisikan persamaan yang diintegralkan sesuai dengan soal. Kemudian kedua, mendefinisikan rumus persamaan aturan Simpson 1/3 untuk penerapan kompositnya. Berikutnya, memasukkan nilai batas bawah dan batas atas integralnya. Keempat, membuat fungsi definisi yang berisikan rumus fungsi batas awal dan fungsi batas akhir. Yang kelima, membuat program pengulangan dengan I. Keenam, membuat program pengulangan dengan N sebagai banyaknya titik ganjil. Ketujuh, menghitung hasil aturan Simpson dan akan didapatkan hasilnya dalam integral. Kedelapan, mengalihkan hasil aturan Simpson di dalam integral dengan persamaan di luar integral sesuai dengan soal. Kesembilan, menghitung nilai galat yang dimiliki pada tiap titik ganjil. Kesepuluh, membuat tabel hasil integral untuk semua titik ganjil. Dan terakhir, membuat grafik hasil integral aturan Simpson. Lalu kita masuk ke dalam algoritma integral tak wajar. Algoritma dengan pengerjaan menggunakan aturan trapesium. Yang pertama, kita harus mendefinisikan persamaan yang akan diintegralkan sesuai dengan soal. Yang kedua, membuat fungsi jika maka, atau bisa kita sebut if else, seperti pada pemisahan batas pembagian integral, untuk N sama dengan 2 yang berisikan integral 1 dengan batas 0 sampai 1 dan integral 2 dengan batas 1 sampai tak hingga. Untuk integral kedua dengan batas sampai tak hingga, kita buat program pengulangan dengan I untuk mencari nilai sigma XI. Kemudian keempat, menghitung nilai masing-masing integral 1 dan integral kedua. Kemudian kita menjumlahkan hasil integral pertama dan integral kedua. Dan kita dapatkan hasil integralnya. Kemudian keenam, kita menghitung nilai galatnya. Kemudian untuk aturan Simpson sepertiga, yang pertama kita mendefinisikan persamaan yang akan diintegralkan sesuai dengan soal. Yang kedua, mendefinisikan rumus persamaan aturan Simpson sepertiga untuk penerapan komposit. Yang ketiga, membuat fungsi definisi yang berisikan rumus fungsi batas awal dan fungsi batas akhir. Keempat, membuat program pengulangan dengan I untuk mencari nilai sigma XI genap dan sigma XI ganjil. Dengan memasukkan I sebagai modulus 2 adalah 0, sehingga akan diawali perhitungan genap dahulu. Kelima, membuat perhitungan integral 1 dan integral kedua dengan mengubah batas integral pada integral 1 dan integral 2 sesuai dengan pemisahan batas pembagian integralnya. Yang keenam, menghitung hasil integral aturan Simpson tak wajar dengan menjumlahkan hasil integral 1 dan integral 2. Yang terakhir, kita akan menghitung nilai galatnya. Kesimpulan yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan integral dari aturan trapesium dan aturan Simpson 1/3 dikatakan baik karena hasil integral yang didapat mendekati hasil dari kuadratur Gauss komposit.
Selain itu, aturan Simpson 1/3 dapat dikatakan lebih akurat dibanding aturan trapesium, dikarenakan nilai galat yang diperoleh aturan Simpson 1/3 lebih kecil dibandingkan nilai galat yang didapat pada aturan trapesium. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulan nomor 2, dari perhitungan integral tak wajar dapat disimpulkan bahwa hasil dari aturan trapesium maupun aturan Simpson 1/3 sudah sesuai dengan nilai eksak, yaitu pi, terutama untuk perhitungan dengan aturan Simpson 1/3, dikarenakan nilai galat yang diperoleh adalah 0%. Secara umum, semakin besar n, maka aproksimasi integral akan semakin akurat. Jika dibandingkan kedua metode yang sudah dibahas, aturan Simpson 1/3 lebih efisien untuk mengaproksimasi nilai integral tak wajar ketika n bilangan genap. Sedangkan ketika n bilangan ganjil, lebih baik menggunakan aturan trapesium dengan n yang cukup besar agar lebih akurat. Next. Berikutnya adalah saran kami berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan dan sudah mendapatkan hasil pembahasan. Lebih baik mencari nilai integral dan nilai integral tak wajar adalah dengan menghitung menggunakan aturan Simpson 1/3 karena hasil yang didapatkan memiliki nilai galat yang kecil sehingga akan lebih akurat daripada metode trapesium. Next. Baik, selanjutnya akan kami perlihatkan kode program yang telah kami kerjakan. Di sini kami menggunakan package-package seperti NumPy, Math, dan Matplotlib, dan juga Pandas. Berikut seperti ini coding yang telah kami kerjakan. Mendefinisikan persamaan yang ada pada soal, mendefinisikan rumus-rumus yang diperlukan, melakukan penginputan batas-batas yang diperlukan. Lalu di sini adalah yang untuk Gauss komposit, kuadratur Gauss komposit. Variabel C dan X ini merupakan nilai bobot C0 dan X0 seperti yang pada di tabel di buku sumber kami. Lalu di sini ada pengetikan dengan aturan trapesium. Di sini kami melakukan penginputan batas dan ini ada pengerjaan codingnya dengan memasukkan rumus-rumus trapesium. Lalu di sini ada pengerjaan untuk aturan Simpson 1/3, penginputan batas juga. Di sini ada penginputan untuk rumus Simpson 1/3. Berikut ini adalah pengetikan untuk pembuatan plot. Lalu untuk di nomor 2, kita lakukan pendefinisian fungsi dari persamaan yang diberikan dari soal. Seperti kita masukkan batas-batasnya dan nilai titiknya yang diinginkan. Lalu untuk yang pertama ini kita dengan trapesium seperti ini pengerjakannya. Dan ini dengan metode Simpson 1/3. Lalu berikut seperti ini hasil run-nya. Kita masukkan batas 1. Untuk integral, kita masukkan jumlah panel 8 dan jumlah titik atau node-nya adalah 6. Sehingga akan didapat seperti ini untuk hasil aturan trapesiumnya. Ini Simpson. Lalu ini adalah gambar grafiknya. Lalu untuk integral tak wajar, kita masukkan batas bawahnya adalah 0. Masukkan batas atas 1 dengan titik sebanyak 15. Dan ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.